Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari Kementerian kami ingin memaparkan materi kami yaitu tentang meiosis. Jadi yang namanya sel dimanapun dia berada, termasuk sel dalam tubuh manusia, menjadi fase kehidupan dengan membela diri. Terdapat dua jenis pembelahan, yakni meiosis dan mitosis. Kali ini kita akan fokus untuk memahami apa itu meiosis. Secara sederhana, meiosis merupakan kategori pembelahan sel dalam tubuh makhluk hidup untuk fungsi reproduksi. Jadi, pembelahan meiosis dikhususkan hanya terjadi pada sel di organ kelamin. Pembelahan meiosis menghasilkan produksi sel kelamin atau sel gamet, seperti sel sperma dan sel telur. Jadi, intinya meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada makhluk hidup yang melakukan pengembangbiakan secara seksual untuk memproduksi sel gamet. Meiosis dalam bahasa Yunani punya makna atau arti berkurang. Sesuai dengan maknanya, meiosis bertujuan untuk mengurangi atau membagi jumlah kromosom di dalam sel. Agar kamu lebih mudah memahami tujuan dari meiosis, coba bayangkan semua makhluk hidup dari generasi ke generasi punya jumlah kromosom yang tetap. Manusia punya 46 kromosom, 23 pasang. Lumba-lumba punya 44 kromosom, 22 pasang. Tikus punya 40 kromosom, 20 pasang. Lantas bagaimana cara seseorang anak manusia memiliki 46 kromosom padahal ia punya kedua orang tua yang masing-masing memiliki 46 kromosom? Bukankah seorang anak yang merupakan hasil peleburan sel sperma dan sel telur dari ayah dan ibu memiliki 92 kromosom, hasil dari 46 kromosom ayah dan ditambah 46 kromosom ibu? Bisa dikatakan tujuan dari meiosis adalah untuk mempertahankan jumlah kromosom si anak tetap 46 kromosom. Akhirnya terjadi pengurangan jumlah kromosom baik dari sel telur maupun sel sperma sebelum terjadinya fertilisasi atau melebur menjadi zigot. Melalui meiosis, zigot hasil peleburan telur oleh sperma dipastikan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan kedua orang tuanya. Jadi selanjutnya ada fungsi meiosis. Jadi setiap sel induk baik sel jantan maupun sel betina akan menghasilkan sel anak yang memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Ini disebabkan karena pembelahan meiosis berfungsi untuk sel gamet yang bersifat haploid atau hanya memiliki satu set kromosom. Contoh meiosis. Dengan memahami tujuan dan fungsi dari meiosis, maka kamu akan lebih mudah membayangkan contoh meiosis yang dilakukan oleh sel gamet. Dalam proses reproduksi atau pengembangbiakan baik pada manusia, hewan, atau tumbuhan, yang intinya ketika terjadi fertilisasi, sel telur dan sperma akan melebur dan menghasilkan 46 kromosom dalam zigot. Pembelahan tersebut terjadi pada bagian sel makhluk hidup, contohnya sel sperma dan sel telur pada manusia dan hewan, serta sel serbuk sari dan sel bakal biji pada tumbuhan. Tahapan terjadinya meiosis dimulai dari fase siap siaga untuk melakukan pembelahan. Fase ini biasa disebut interfase. Dalam tahap ini, sel melakukan peningkatan aktivitas metabolisme, replikasi DNA, pengadaan organel seperti sentrol hingga sintetis protein. Nah, setelah tahap interfase pembelahan, meiosis pun terjadi dua kali. Pada meiosis 1 terjadi reduksi kromosom seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, serta rekomendasi gen penggabungan sifat-sifat sel jantan dan sel betina. Proses meiosis 1 menghasilkan dua sel anak yang punya sifat haploid. Adapun haploid adalah kromosom yang belum berpasangan. Selanjutnya terjadi proses meiosis 2 di mana sel haploid kembali mengalami pembelahan sehingga menghasilkan 4 sel anakan dengan sifat yang berbeda-beda.
Perbedaan meiosis dan mitosis. Jika mengacu terhadap ciri khasnya, terdapat dua jenis pembelahan sel, tidak hanya meiosis namun juga mitosis. Bedanya adalah kalau meiosis tidak dapat membelah lagi setelah menghasilkan sel anak hingga terjadinya terintilasi. Mitosis menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi. Benang merahnya adalah perbedaan mitosis dan meiosis terletak pada sel anak yang dihasilkan. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anak yang berbeda dengan induk, sementara pembelahan mitosis menghasilkan sel anak yang sama dengan sel induk. Ciri utama dari meiosis adalah proses terjadinya dalam dua tahapan pembelahan. Pada akhirnya, sel yang mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel dengan setiap sel hanya memiliki satu salinan dari kromosom induknya atau haploid. Selain itu, sebelum pembelajaran pertama, kromosom dari sel yang mengalami meiosis akan saling berbagi materi genetik dalam suatu proses yang disebut pindah silang, sehingga akan menghasilkan kombinasi materi genetik pada setiap kromosom sel tersebut. Nah, nantinya ketika sel hasil meiosis yang haploid ini menyatu dengan sel haploid lainnya dalam suatu proses yang disebut fertilisasi, sel yang memiliki dua pasang kromosom atau haploid akan terbentuk kembali sebagai zigot. Proses pembelahan meiosis. Setelah sebelumnya telah dijelaskan mengenai tahapan meiosis, kali ini mari kita pahami mengenai proses pembelahan meiosis. Jadi, seperti apa yang telah kita pelajari sebelumnya, proses pembelahan meiosis terbagi atas pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Pada pembelahan meiosis 1, nukleus membesar sehingga menyebabkan sitoplasma atau tempat penyimpan bahan makanan. Sel ikut membesar hingga 3 kali lipat. Secara lengkap, proses meiosis 1 terdiri atas 5 fase, dimulai dari interfase, profase 1, metafase 1, dan antarfase 1. Selanjutnya, dalam proses pembelahan meiosis 2, pembelahan akan diawali oleh 1 buah sel anak atau haploid dari proses meiosis 1 menjadi 2 buah sel anak. Secara rinci, proses meiosis 2 terdiri atas 5 tahap juga. 2 buah sel anak atau haploid akan menjadi fase prafase 2, metafase 2, dan anafase 2, serta telofase 2. Proses pembelahan meiosis. Hasil dari fase telofase 1 atau seluruh proses meiosis 1 adalah haploid yang selanjutnya melakukan tahapan meiosis 2. Adapun hasil dari pembelahan meiosis 2 yang diakhiri dengan fase telofase 2 akan menghasilkan 4 inti sel. Nah, setiap inti sel akan memiliki setengah pasang kromosom atau satu salinan DNA. Setelah itu terjadi tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru. Dari penjelasan panjang yang kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pembelahan meiosis adalah proses yang penting dalam pewarisan sifat dari sel induk kepada sel anak. Simpulan, ini sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya mengenai kenapa kita sebagai anak mewarisi sifat atau rupa dari kedua orang tua kita. Semoga penjelasan mengenai definisi, fungsi, hingga proses meiosis di atas membuat kamu memahami materi tahapan meiosis dalam pelajaran biologi. Selamat belajar.